Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi thabata fi qulubina al-iman wal islam. Walhamdulillahilladzi sahhala alsinatana litilawatil Qur'an. Wa salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka rahmataka. Allahumma inna nas'aluka an tarhamana bil Qur'an. فالله تعالى يقول ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم. Di potongan ayat pertama tadi, Masya Allah, Tabarakallah, yang mana saat ini kita semuanya berbahagia tanpa terkecuali. Kenapa kita berbahagia? Karena Allah memudahkan kita semuanya di dalam rumahnya di saat ini, di waktu yang di situ disebut waktu al-awwabin. Kita berada di dalam ketaatan kepada Allah, yang Allah memberikan cintanya kepada kita, dan kita duduk di sini karena mengharap cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan Qur'annya. Di ayat tadi adalah wadhifatur rasul, tugas utusan Allah. Allah mengutus rasulnya, utusannya. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, agar Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, kalamullah, kepada kita semuanya, kepada kaumnya. Dan Masya Allah, fadilatul Quran, fadilah keutamaannya banyak sekali, dan kita di sini adalah karena mengharap fadilah dan keridhaan itu. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Satu huruf saja Allah berikan satu hasanah kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10. Dan betapa banyaknya dari ayat dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, berapakah huruf dan berapakah hasanat yang itu bukan hanya sekali, yang setiap malam, setiap siang menghafalnya, memurajaahnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan rasa ngantuknya, mengorbankan waktu untuk bermainnya, semuanya ditinggalkan untuk Al-Quran, untuk lillahi ta'ala. Bukankah ini ta'ab? Bukankah ini dengan kesusahan dan kepayahan dan begitu? Tetapi itu semuanya dicari karena kecintaan dan keridhaan kepada Allah, untuk kita semuanya mendapatkan fadilah tersebut. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dengan membaca Al-Quran, dan kita semuanya butuh syafaat nantinya di yaumul qiyamah. Salah satu yang memudahkan syafaat itu adalah Al-Quran. Dan semua kepayahan tadi, Masya Allah, kesusahan tadi, jangan sampai menjadi kita ini terlena, terlelap, dan justru intinya kita tidak mendapatkan. Masya Allah, kita mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu bagaimana bergembira karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita bisa khatmil Quran. Tetapi itu bukan akhir.
Ini yang perlu kita pahami semuanya. Itu bukan akhir, justru itu pertama. Justru itu ketika lalai, disitulah bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan awwalu man tusa'aru bihin nar. Ketika justru fokus saja dengan huruf-huruf dan bagaimana membacanya dan diinginkan bukan karena ridha Allah, justru penghafal Al-Quran itu orang yang Allah masukkan di neraka yang pertama kali. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah kenapa justru hifdzul Quran wa tilawatihi wa qiraatihi itu adalah hal yang pertama, langkah pertama untuk menuju inti. Yang ketika orang fokus ke situ dan bahkan bukan karena Allah dan terlena karena gemerlapnya dunia, na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Ajurri Al-Baghdadi dalam kitab Akhlaq Hamalatul Quran, beliau mengingatkan hal itu. Beliau mengingatkan, ya, menghafal Al-Quran, murajaah, tilawatul Quran, itu hal yang mulia. Tetapi ingatlah perkataan Umar ketika beliau khawatir, dan Umar adalah salah satu khulafaur rasyidin, orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau khawatir akan bagaimana Al-Quran itu hanya dibaca saja, tidak diperuntukkan untuk intinya. Walaqad ata alaina hinun, telah datang waktu dulu, la yaqra'u ahadan al-Quran illa lillah, semua orang membaca karena Allah. Tetapi walakin hahuna muakharatun, tetapi saat ini, itu di zaman Umar, dan beliau yang mengatakan, semakin kesini khasyitu, aku takut, yuriduna qira'atahu liridhan nas, untuk ridha manusia, untuk mencari hartanya manusia. Dan di tempat yang lain beliau mengingatkan, ketika dipanggil, diminta membaca di tempatnya orang kaya, asra'a, lafadznya beliau begitu, asra'a. Tetapi ketika ada orang miskin memintanya membaca, mengundangnya di musolanya, abta'a, itu berlambat-lambat. Bedanya apa? Yang mengundang orang kaya dan yang mengundang orang miskin. Itu kenapa? Karena fokus dengan bacaan saja. Bacaanku adalah untuk orang-orang yang mempunyai harta. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu serupa dengan yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika itu salah satu sahabat, yaitu sahabat Sa'ad bin Sa'id As-Sa'idi, ketika Rasulullah SAW suatu saat datang kepada kita dan kita sedang membaca Al-Quran, wa nahnu naqtari'ul Quran. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan, kitabullahi wahid, alhamdulillah kitabullahi wahid. Beliau bersyukur kenapa sahabatnya membaca Al-Quran, kitabullah wahid, dan itu satu. Kenapa? Di situ wa fikum akhyar, wa fikum a'jami wa arabi, wa fikum ahmar wa aswad, iqra'ul Quran. Rasulullah SAW senang ketika Al-Quran dibaca. Iqra'ul Quran qabla an ya'tiya aqwaman, sebelum datang kaum, yaqra'unahu, yang mereka semuanya ini membacanya, yuqimunahu kaqiyamil qidah, memperhatikan huruf-hurufnya, Masya Allah semuanya, tartilnya, macam-macamnya. Tetapi setelahnya yang diingatkan oleh Rasulullah, la yujawizu tarakiyahum, tetapi hal itu hanya di lisan, tidak mendapatkan intinya, yaitu dengan hatinya. La yujawizu tarakiyahum. Inti Al-Quran bukan untuk dibaca saja. Membaca dan tilawah itu langkah pertama. Wa jazahullahu khairan li syaikhina Syekh Rusdi As-Sahbahi wa Syekhah
Maka salah satu ayat yang mengingatkan kita, yatslunahu haqqa tilawatih. Salah satu makna yatslunahu haqqa tilawatih, ya, maknanya adalah yaqra'unahu kama unzil. Lidzalika nashkuru li syekhina wal li syekhah. Bagaimana mengajarkan kita bagaimana Al-Qur'an itu quri'a kama unzil. Tetapi setelahnya yaqra'unahu kama unzil, yaqra'una alfadhahu wa yafhamuna al-ma'ani. Itulah langkah. Kenapa kita membaca, kenapa kita tilawah? Untuk kita bisa memahami makna dan maksud. Wa yattabi'unahu haqqat tibaih, dan kita bisa mengikutinya. Nah, di situ kita bisa mengikutinya, bukan hanya di lisan, tetapi bisa memaknainya, apa maksudnya, dan ittiba'uhu, dan kita bisa mengikutinya sesuai dengan Rasulullah SAW fahamkan kepada kita semuanya. Maka setelahnya adalah yatslu alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitab. Yu'allim, ta'lim, ta'lim wa ta'allum, memahaminya. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Al-hikmatu diambil dari kata al-hukm, hukum. Dan hukum adalah al-faslu bainal haq wal batil. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika seorang hanya fokus pada bacaan, dan bacaan ini didengar oleh orang-orang yang memberikan dunia, maka tidak mungkin sampai kepada titik al-faslu bainal haqqi wal batil. Maka makna mengetahui yang hak dan batil dari hati itu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena hanya fokus pada yaqra'unahu kama unzil, yang akhirnya na'udzubillah min dzalik sesuai dengan wa'id, ancaman Allah, awwalu ma tusa'aru bihi an-nar. Justru orang yang pertama yang Allah masukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Akramakumullahu jami'an. Al-Qur'anu lafdun wa ma'ani. Intabihna. Al-Qur'anu alfadun wa ma'ani. Al-Qur'anu wa'dun wa wa'id. Al-Qur'an itu lafad, dan inilah kita mendengarkan lafadnya. Alfad kama unzil. Lakinnahu ma'ani. Kita perlu perhatikan ada ma'ani, makna. Ma'ani. Ada makna-makna yang harus kita semuanya, justru disitulah inti fokus kenapa Al-Quran Allah turunkan. Untuk diikuti, untuk difahami. Bukan hanya sekedar quri'a wa yutsla. Wal Qur'anu wa'dun wa wa'id. Wa'dun, kita semuanya ingin. Wa'dun, janji-janji Allah. Allah janjikan syafaat. Allah janjikan kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita ketika kita membaca dan mengamalkannya. Allah janjikan hasanat katsirah, kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Dan hal-hal yang lain yang Allah berikan semuanya adalah wa'dun. Semuanya adalah janji yang Allah berikan kepada hamalatul Quran. Tetapi Al-Quran juga wa'id. Wa'id, kebalikan dari wa'dun, yaitu di situ ada ancaman. Ketika kamu fokus sama al-fat saja, meninggalkan ma'ani, awwalu ma tusa'aru bihi an-nar. Kenapa? Tidak memperhatikan wa'id, ada ancaman ternyata. Ketika kamu justru Al-Quran kamu cari untuk dunia, bukan wa'dun yang didapat, tetapi wa'id. Nah, ini yang kita semuanya terkhusus di pesantren ini, ma'had ini, jangan sampai kita terlena hanya dengan majelis khitam, kemudian sudah, dan itu sudah menjadi akhir perjalanan. La, justru itu adalah awal perjalanan yang nantinya kita harus ta'allum wa ta'lim, al-fahmu wal ifham, semuanya kita harus lalui itu semuanya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang itu nanti kalau sudah memahami, mengetahui, yuzakkihim. Akhirnya kita sampai pada level hati kita ini benar-benar bersih, suci. Bersih dari syirkun waria. Bersih sehingga kita benar-benar semuanya ini hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang meminta kita
untuk kita membacakan tilawatul Quran, untuk kita mengajarkan Al-Quran itu, kita tidak membedakan, memandang siapa yang akan memanggil kita. Bahkan sekiranya tidak ada yang memanggil pun, dan kita harus mencari siapa yang harus kita ajarkan kepada Al-Quran. Karena itulah kebutuhan kita. Ini adalah maksud yang itu. Yang pertama tilawatul Quran, tsumma ta'lim wa ta'allum. Dan setelahnya terakhir adalah bagaimana bisa tazkiyah, dan di situ adalah penyucian. Yang ini Allah ulang 4 kali dengan pengulangan 3 kali yang di ayat yang mirip. 2 kali di surat Al-Baqarah, 1 kali di surat Ali Imran, dan 1 kali di surat Al-Jum'ah. Ini sebagai penegasan bahwasanya jangan sampai hanya di titik awal, yaitu di qiraatul Quran wa tilawatih. Tetapi langkah selanjutnya kamu harus tafaqquh wa ta'allum wa ta'lim. Yang itu banyak juga orang yang ketika ta'allum wa tafaqquh wa ta'lim berhenti. Kenapa? La yufidu fi qalbihi, la yanfa'u fi kalamihi. Idza takallama bi ghairi ilmin wa idza nama bi ghairi ilmin, dan semua kesehariannya, muamalahnya, semuanya dia bukan lakukan tanpa ilmu. Padahal lisannya hafal Al-Qur'an Al-Karim, tetapi amalnya, kesehariannya jauh dari aslul ilmi wa huwal Qur'an. Kenapa? Karena fokus sama alfat, meninggalkan ma'ani. Fokus sama wa'dun, janji-janji Allah yang manis, tetapi dia melupakan wa'id, ancaman-ancaman Allah. Bagaimana kalau hanya fokus dengan al-fat saja? Nas'alullah salamah wal afiyah, wa ansah daiman li nafsi wa al-jami' untuk membaca, untuk ta'allum. Naam, al-qiraatul Quran, thumma ba'dahu tilawatul Quran, ay ta'allum wa ta'limihi, dan menjadikan Al-Quran akhlak. Kana khuluquhul Quran, khuluquhul Quran. Kenapa bisa sampai finish khuluquhul Quran? Al-Quran bukan hanya di lisan saja, Al-Quran bukan hanya di majlis ilmu saja, tetapi menjadi akhlak, menjadi keseharian. Karena ketika tidak seperti itu, itu fulanah, dia hafal Al-Quran, tetapi dia berbuat seperti itu. Lah kita yang tidak hafal berarti lebih boleh. Maka akan menjadi hujjah. Maka itulah kenapa hujjatan lak au alaik. Kenapa pengusung Al-Quran justru menjadi alasan untuk tidak taat kepada Allah. Karena Al-Quran hanya di dalam lisannya saja. Na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alullah salamah wal afiyah. Hadza ma aqulu lakum. ونسأل الله البركة والسداد. اللهم بارك هذا الختام وبارك لنا جميعا في ختم القرآن وقراءة القرآن، وسهلنا جميعا في تعلمه وتعليمه وتزكية أنفسنا بالقرآن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.